Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal SJT ya teman-teman ya, Situational Judgment Test. Apa itu SJT? SJT di situasi dalam pekerjaan ya teman-teman ya. Biasanya di sini teman-teman itu memilih tindakan yang paling efektif, yang sering digunakan dalam rekrutmen ya teman-teman ya, atau penilaian kompetensi untuk menilai perilaku, kecerdasan sosial dan pengambilan keputusan yang relevan dengan pekerjaan, seperti itu ya teman-teman ya. Bahwa di sini itu soal SJT, saya ingatkan kembali bahwa soal SJT itu nilainya berpoin ya teman-teman ya, hati-hati ketika mengerjakannya. Nah, soal SJT itu nilainya yang paling unggul atau jawaban benar itu nilainya 5 dan jawaban salah itu nilainya 1 ya. Oke teman-teman, hati-hati ketika mengerjakan soalnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Langsung saja, Pak Fajar mengetahui bahwa salah satu siswa mengalami kekerasan di rumah berdasarkan curhatan pribadi. Siswa memohon agar gurunya tidak memberitahu siapa-siapa. Di sisi lain, Pak Fajar tahu bahwa diam saja bisa membahayakan siswa. Apa langkah paling tepat? A. Melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang sambil menjaga kerahasiaan identitas siswa. B. Menepati janji tidak memberitahu siapapun agar siswa tetap percaya. C. Menceritakan ke guru lain untuk meringankan beban emosional. D. Mengajak siswa berdiskusi terbuka di depan kelas agar mendapat dukungan. E. Memberitahukan orang tua siswa tanpa sepengetahuan siswa. Nah, di soal kali ini kan jika siswa mengaku mengalami kekerasan di rumah ya teman-teman ya, guru harus bagaimana? Tindakan apa yang langkah paling tepat ya teman-teman ya. Opsi yang A, melapor kasus ini ke pihak yang berwenang sambil menjaga kerahasiaan identitas siswa. Nah, untuk opsi yang A ini bagus sekali ya teman-teman ya. Di sini kan ada kata melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang sambil menjaga kerahasiaan identitas siswa. Ini mencerminkan perlindungan anak ya teman-teman, mencerminkan perlindungan anak secara hukum dan moral ya teman-teman ya. Bagus sekali untuk opsi yang A. Opsi yang B, menepati janji tidak memberitahu siapapun agar siswa tetap percaya. Nah, untuk opsi yang B ini menepati janji untuk tidak memberitahu siapapun, ini beresiko ya teman-teman ya. Beresiko membiarkan kekerasan terus terjadi, seperti itu. Opsi yang B masih kurang tepat. Opsi yang C, menceritakan ke guru lain untuk meringankan beban emosional. Nah, untuk opsi yang C ini juga kurang tepat ya teman-teman. Ini kan menceritakan ke guru lain ini bisa melanggar privasi meski yang dimaksudkan untuk meringankan beban emosional. Opsi yang C masih kurang tepat. Opsi yang D, mengajak siswa berdiskusi terbuka di depan kelas agar mendapat dukungan. Nah, untuk opsi yang D ini malah kurang tepat ya. Ini kan diskusi terbuka di kelas sangat melanggar etika. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita bandingkan opsi yang E, memberitahukan orang tua siswa tanpa sepengetahuan siswa. Nah, untuk opsi yang E ini memberitahu orang tua tanpa sepengetahuan siswa tidak bijak ya teman-teman ya, tidak bijak dalam konteks kekerasan keluarga, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya paling unggul adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5, poin 4 itu untuk opsi yang C, poin 3 untuk opsi yang E, poin 2 untuk opsi yang B, poin 1 untuk opsi yang D. Soal berikutnya, Pak Heru percaya bahwa pendidikan harus mengajarkan siswa menjadi agen perubahan sosial. Ia ingin mengajak siswa membuat proyek lingkungan hidup, tetapi orang tua siswa merasa hal itu membuang waktu dari pelajaran utama. Apa langkah paling etis? A. Menyesuaikan proyek agar selaras dengan mata pelajaran inti dan melibatkan orang tua. B. Menghentikan proyek karena tidak disetujui orang tua. C. Tetap menjalankan proyek tanpa melibatkan pihak luar. D. Meminta kepala sekolah mendukung proyek tersebut dan mengabaikan keberatan orang tua. E. Mengalihkan proyek ke tugas individu agar tidak mengganggu jam pelajaran. Nah, di soal kali ini kan dalam menghadapi penolakan orang tua terhadap teman-teman? Terhadap proyek lingkungan. Sikap paling bijak adalah, nah untuk opsi yang A, menyesuaikan proyek agar selaras dengan mata pelajaran inti dan melibatkan orang tua. Nah, untuk opsi yang A ini bagus sekali ya teman-teman, karena kan di sini menyesuaikan proyek ya, menyesuaikan proyek agar selaras dengan mata pelajaran inti dan melibatkan orang tua. Ini menyeimbangkan nilai kurikuler dan aspirasi karakter. Opsi yang A bagus ya teman-teman ya. Opsi yang B, menghentikan proyek karena tidak disetujui orang tua. Nah, untuk opsi yang B ini menghentikan proyek kan berarti teman-teman? Mundur dari pendidikan transformatif, seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang B kurang tepat sekali ya, fatal ya. Opsi yang C ya, tetap menjalankan proyek tanpa melibatkan pihak luar. Nah, untuk opsi yang C
ini tetap menjalankan proyek tanpa melibatkan pihak luar kan bisa mengurangi dukungan ya teman-teman ya dalam dalam pengaruh proyek tersebut ya. Opsi yang C kurang tepat. Opsi yang D meminta kepala sekolah mendukung proyek tersebut dan mengabaikan keberatan orang tua. Nah, untuk opsi yang D ini meminta dukungan kepala sekolah dan abaikan orang tua ya. Ini memperburuk hubungan sekolah dengan wali murid, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat opsi yang E mengalihkan proyek ke tugas individu agar tidak mengganggu jam pelajaran. Nah, untuk opsi yang E ini mengalihkan proyek ke tugas individu bersifat kompromi minimal ya teman-teman ya, tetapi menghilangkan aspek kolaboratif, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling unggul adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Jawaban kedua paling unggul yaitu opsi yang C ya. Opsi yang C ini adalah poinnya 5. Opsi yang E ini adalah poinnya 3, opsi D poinnya 2, opsi B poinnya 1. Soal ketiga, Rifail adalah siswa pindahan dari luar negeri yang baru saja bergabung di kelas Anda. Ia dikenal cerdas dan memiliki potensi akademik yang baik, tetapi sedang mengalami kesulitan beradaptasi. Ia merasa kewalahan dengan banyaknya materi pelajaran yang berbeda dari negara asalnya. Hal ini menyebabkan ia enggan mengerjakan tugas di beberapa mata pelajaran. Anda telah mencoba mendorongnya untuk menyesuaikan diri dengan sistem belajar di sekolah ini. Tetapi ia menunjukkan resistensi dan tampak tidak termotivasi sebagai guru. Bagaimana cara menyikapi kondisi ini? A. Memberikan arahan kepada Rifail untuk secara bertahap beradaptasi dengan sistem belajar dan kurikulum sekolah ini. B. Mengajak Rifail berdiskusi secara pribadi untuk memahami kesulitan yang ia hadapi dan mencari solusi bersama. C. Menginstruksikan teman-teman sekelasnya untuk memberi bantuan akademik dan emosional kepadanya. D. Mengurangi beban tugas Rifail sementara waktu untuk membantunya menyesuaikan diri di sekolah. E. Melibatkan orang tua Rifail untuk mengarahkan Rifail beradaptasi dan berkenan mengikuti kurikulum di sekolah ini. Nah, di soal kali ini kan dalam membantu Rifail beradaptasi ya teman-teman ya. Bagaimana Anda menyikapi kondisi ini ya? Bagaimana Anda sebagai guru menghadapi kondisi seperti ini? Kita lihat untuk opsi yang A, memberikan arahan kepada Rifail untuk secara bertahap beradaptasi dengan sistem belajar dan kurikulum sekolah ini. Nah, untuk opsi yang A ini kan bersifat membimbing ya teman-teman ya, tetapi lebih daripada reflektif, seperti itu ya. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B mengajak Rifail berdiskusi secara pribadi untuk memahami kesulitan yang ia hadapi dan mencari solusi bersama. Nah, untuk opsi yang B ini bagus sekali daripada opsi yang A ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan di sini pendekatan dialogis dan solutif ya teman-teman ya untuk opsi yang B. Opsi yang C menginstruksikan teman-teman sekelasnya untuk memberi bantuan akademik dan emosional kepadanya. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat. Ini kan bisa membantu tetapi membebani teman, seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang C masih kurang tepat. Opsi yang D mengurangi beban tugas Rifail sementara waktu untuk membantunya menyesuaikan diri di sekolah. Nah, untuk opsi yang D ini malah beresiko ya teman-teman ya. Beresiko mengurangi standar akademik tanpa solusi jangka panjang, seperti itu ya. Opsi yang D kurang tepat. Opsi yang E melibatkan orang tua Rifail untuk mengarahkan Rifail beradaptasi dan berkenan mengikuti kurikulum di sekolah ini. Nah, untuk opsi yang E di sini melibatkan orang tua ya teman-teman ya, tetapi perlu suara dari Rifail sendiri, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling betul adalah opsi yang B ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5, poin 4 itu untuk opsi yang A, poin 3 untuk opsi yang E, poin 2 untuk opsi yang C, poin 1 untuk opsi yang D. Oke teman-teman, pembahasan soal SJT kali ini sampai di sini dulu ya. Thank you for watching.